Menemukan 5 jasad orang yang sudah tewas secara mengenaskan di lemari pendingin tersebut. Ada wajahnya yang menghadap ke bawah dan ada juga wajahnya yang menghadap ke atas. Dan mereka jalan lagi ke arah meja kasir, di mana di samping meja kasir itu ada sebuah lemari pendingin juga. Dan mereka menemukan kembali 2 jasad, yang mana 2 orang ini adalah pemilik dari restoran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Malam. Cerita malam kita hari ini mengenai pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang mantan karyawan bersama temannya di salah satu restoran cepat saji yang ada di Amerika Serikat. 7 orang harus tewas mengenaskan, yang mana 2 diantaranya adalah sang pemilik dari restoran tersebut. Pembunuhan itu terjadi di kota Palatine, Illinois, Amerika Serikat. Kota ini merupakan kota kecil yang cukup tenang dengan jumlah penduduk kurang lebih 4.000 jiwa yang berada tidak jauh dari kota Chicago, Amerika Serikat. Ya, kurang lebih 50 km lah. Lokasi pembunuhan itu terjadi di restoran yang bernama Brown's Chicken and Pasta. Brown's Chicken and Pasta atau yang dikenal dengan Brown's Chicken adalah restoran cepat saji yang terkenal dengan ayam gorengnya seperti McD, KFC, CFC, dan masih banyak lain-lain. Nama John dan Belva Brown adalah pendiri sekaligus pemiliknya. Pada tahun 1949, John dan Belva Brown ini membuka gerai pertama mereka di sebuah mobil box. Dan pada 1970-an, mereka berkembang menjadi banyak di Amerika Serikat. Kalau KFC terkenal dengan tagline-nya jagonya ayam. Kalau Brown's Chicken juga terkenal dengan tagline-nya rasanya lebih enak. Sampai saat ini usia dari restoran Brown's Chicken ini sekitar 74 tahun ya, dengan lebih dari 21 cabang yang ada di Chicago. Tahun 1992, pasangan yang bernama Richard dan Lynn mengeluarkan seluruh tabungannya untuk membeli franchise dari Brown's Chicken ini. Restoran ini termasuk dikatakan strategis ya, karena lokasinya yang dekat dengan jalan raya dan dekat juga dengan bandara. Karena letaknya yang strategis tadi, jadi restoran ini selalu ramai pengunjung. Dan pembunuhan sadis itu terjadi pada 8 Januari 1995, yang mana para karyawan harusnya udah pada pulang jam 10 malam. Tapi sampai tengah malam mereka juga tak kunjung pulang ke rumah mereka, dan tidak ada juga yang bisa dihubungi oleh keluarga mereka masing-masing. Orang tua salah satu karyawan tersebut yang bernama Michael Castro mulai merasa khawatir dan langsung menelpon pihak kepolisian. Setelah pihak kepolisian menerima panggilan dari orang tua Michael Castro tadi, mereka pun mengirimkan sebuah mobil patroli ke restoran tersebut. Ketika mereka sampai ke lokasi tersebut, mereka melihat restoran itu sudah dalam keadaan gelap. Petugas itu sangat yakin bahwasannya mereka ini sudah pulang, dan para petugas pun kembali ke kantor mereka. Setelah 2 jam berlalu, masih tidak ada satupun karyawan yang kembali ke rumah masing-masing. Jadi pihak keluarga dari karyawan-karyawan ini makin khawatir karena jam 2 pagi belum ada juga yang pulang. Kemudian istri dari seorang karyawan yang bernama Maldolano menelpon polisi lagi karena si suaminya ini nggak pulang-pulang, dan dikirimkanlah 2 petugas kepolisian ke restoran tadi lagi. Ketika mereka sampai di lokasi sekitar pukul 3 pagi, mereka melihat pintu belakang restoran tidak tertutup dan mereka langsung masuk ke dalam restoran tersebut. Ketika mereka masuk, mereka langsung melihat pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat ke arah lemari pendingin yang ada di samping pintu masuk tadi. Mereka menemukan 5 jasad orang yang sudah tewas secara mengenaskan di lemari pendingin tersebut, di mana ada wajahnya yang menghadap ke bawah dan ada juga wajahnya yang menghadap ke atas. Dan mereka jalan lagi ke arah meja kasir, di mana di samping meja kasir itu ada sebuah lemari pendingin juga. Dan mereka menemukan kembali 2 jasad, yang mana 2 orang ini adalah pemilik dari restoran tersebut. Dari hasil penyelidikan tim forensik, para korban dinyatakan tewas akibat terjangan timah panas yang bersarang di kepala. 20 butir selongsong peluru dijadikan bukti di tempat kejadian perkara. Mereka meyakini bahwasanya para korban ini dieksekusi satu persatu dalam keadaan berlutut. Polisi menganggap ini adalah kasus perampokan karena pada malam itu uang yang ada di brankas semuanya sudah habis. Ketika polisi memeriksa tong sampah, ada 1 tong sampah yang berisi sisa makanan. Sisa makanan itu diletak ke dalam kantong plastik
kemudian dibawa ke kantor polisi. Polisi membentuk satuan khusus yang beranggotakan 60 orang untuk memilah-milih 1150 petunjuk. Wawancara pun dilakukan termasuk kepada salah satu mantan karyawan yang pernah bekerja di sana. Kebanyakan dari mereka yang sudah diwawancarai ternyata memiliki alibi yang kuat, jadi mereka tidak bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang sangat disayangkan adalah restoran tersebut tidak memiliki CCTV pada saat itu. Tak jauh dari lokasi kejadian di mana restoran tadi ini berada, ternyata ada pom bensin yang memiliki kamera CCTV 24 jam. Tapi pihak kepolisian baru datang sekitar 2 minggu setelah kejadian. Dan rekaman CCTV itu sudah tidak ada karena sudah dihapus oleh pemiliknya. Setelah kejadian itu, banyak kecaman yang dilakukan oleh masyarakat, terutama pihak keluarga dari korban. Karena pihak kepolisian dianggap lambat dalam mengungkap kasus ini. Sampai pihak keluarga dan kerabat juga menempelkan poster di tempat kejadian yang bertuliskan siapa yang membunuh 7 orang 6 bulan lalu dan mengapa. Dan polisi pun mendapat banyak tekanan untuk menyelesaikan kasus ini. Sayangnya tidak ada kemajuan yang berarti yang mereka lakukan. Setelah kasus ini menjadi berita nasional, akhirnya pihak kepolisian menghubungi salah satu ahli forensik yang bernama Dr. Henry Lee. 1 tahun setelah kejadian, Dr. Lee tiba di Palestine. Dia menghabiskan waktu selama 3 hari untuk mempelajari bukti-bukti yang ada dan melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Tapi tak ada satupun bukti yang bisa membantu dalam menyelesaikan kasus ini. Dr. Lee ini menanyakan kepada kepolisian, ada nggak bukti lain? Dan pihak kepolisian pun memberikan sebuah kantong plastik yang berisikan sisa makanan yang ada di tong sampah di restoran tersebut. Dr. Lee ini curiga melihat isi dari kantong plastik tersebut. Di dalamnya terdapat 2 potong roti, 7 batang kentang goreng, dan 4 potong ayam goreng masih utuh, dan 5 tulang ayam. Saat dicek kwitansinya itu menunjukkan pesanan pada jam 9 malam dan harga paket ayam combo itu sebesar $6, sehingga dapat dipastikan itu adalah penjualan terakhir pada malam itu. Standar untuk paket combo itu seharusnya isinya ada 2 potong roti, kemudian 1 bungkus kentang goreng dan 4 potong ayam goreng. Yang membuat heran dan menjadi pertanyaan, kenapa ada 5 tulang ayam di kantong tersebut? Berarti kan isi paket combo tadi ada 5 tambahan ayam. Dari situlah petunjuk bahwasanya mungkin ini adalah salah satu pelaku dari pembunuhan ini. Dan Dr. Henry membuat kesimpulan bahwa mungkin orang yang memesan paket tersebut mengenal salah satu korban. Atau mungkin dia pernah bekerja di sana. Karena mungkin aja karyawan restoran membiarkan orang tersebut memesan setelah waktu tutup dan memberikan 5 potong ayam sebagai tambahannya. Kemudian Dr. Henry memutuskan untuk menguji DNA dari tulang-tulang tersebut. Tapi sangat disayangkan ya, database DNA saat itu belum dikembangkan dan belum secanggih sekarang ini. Jadi mereka tidak bisa menemukan identitas dari pelaku tersebut. Dan penyelidikan kasus ini pun terhenti. Akibat insiden pembunuhan tersebut, penjualan di seluruh restoran Brown's Chicken mengalami penurunan 35% dalam beberapa bulan. Akhirnya perusahaan menutup 100 cabang yang ada di Chicago. Bangunan tersebut sempat diratakan pada tahun 2001, kemudian didirikan kembali untuk menjadi tempat usaha laundry. Setelah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, sampai akhirnya didirikan sebuah bank di lokasi tersebut. Pada 25 Maret 2012, orang yang bernama Anne Lockett menghubungi pihak kepolisian, mengaku mengetahui apa yang terjadi pada 9 tahun lalu di Brown's Chicken. Ia mengatakan bahwa Juan Luna dan James Degorski adalah pelaku dari pembunuhan sadis pada malam itu. Si Anne ini tahu karena dia merupakan mantan kekasih dari si James ini. Si Anne ini sempat tutup mulut karena diancam ia akan dibunuh jika ia membocorkan atau memberitahukan kejadian ini kepada siapapun. Setelah mendengar pengakuan dari si Anne tadi, pihak kepolisian bergegas untuk menangkap kedua pelaku tersebut. Dan akhirnya mereka ditangkap tanpa perlawanan. Si Juan Luna ini sebenarnya sudah pernah diinterogasi pada saat wawancara setelah kejadian pembunuhan itu. Setelah dilakukan uji DNA, ternyata DNA mereka cocok dengan hasil uji DNA yang dilakukan oleh Dr. Lee pada saat itu. Akhirnya mereka pun mengakui perbuatan mereka dengan perjanjian akan dibebaskan dari hukuman mati. Juan dan James ini adalah teman satu sekolah yang sering menghabiskan waktu bersama.
Mereka nakal dan suka membuat keributan. Mereka juga memiliki kebiasaan menyiksa binatang untuk bersenang-senang ya. Karena alasan menganggur dan tidak punya pekerjaan, akhirnya mereka memutuskan untuk merampok di Brown's Chicken pada malam itu. Jadi pas mereka ini sampai di restoran itu, mereka menutup pintu belakang, yang mana pintu belakang ini merupakan pintu karyawan masuk dan biasanya tidak pernah terkunci. Setelah mereka menutup pintu belakang tadi, mereka masuk dari pintu depan dan mereka bertegur sapa dengan orang-orang yang mereka kenal. Kemudian si Juan ini memesan paket combo sambil menunggu restoran tersebut benar-benar kosong. Setelah pelanggan terakhir pergi dari restoran tersebut, Juan dan James Dargorski membuang sisa makanan mereka ke tong sampah. Mereka langsung mengeluarkan senjata yang mereka bawa dan memaksa semua orang masuk ke dalam lemari pendingin. Dan disitulah terjadi pembunuhan sadis tersebut, yang mana kedua pemilik dari restoran tersebut dibunuh di lemari pendingin di belakang kasir, dan 5 orang karyawan yang bekerja pada malam itu dibunuh di lemari pendingin di samping pintu masuk karyawan di bagian belakang. Setelah mereka menghabisi nyawa ke-7 orang tersebut, mereka mengambil uang yang ada di kasir dan berangkas yang berisikan sekitar $2.000 dan langsung pergi dari restoran tersebut. Dan ke-7 korban tersebut adalah Richard usia 50 tahun dan Lynn usia 49 tahun, yang mana mereka ini adalah pemilik dari restoran tersebut. Marcus Nelson 31 tahun yang merupakan karyawan dari restoran tersebut. Kemudian Thomas Menes 32 tahun yang merupakan karyawan juga. Rico L. Solis usia 17 tahun yang merupakan pekerja paruh waktu di restoran tersebut. Michael Castro 16 tahun yang merupakan pekerja paruh waktu juga di restoran tersebut. Dan yang terakhir Maldonado usia 40 tahun yang merupakan karyawan dari restoran tersebut. Jadi itulah cerita malam kita hari ini. Pesan moral apa ya yang bisa kita ambil dari cerita kita tadi? Komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di cerita malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.